Kalau Rahasia ini 5 suara buka jiwa mata saya batin ingin dah. bercerita tentang Bagaimana rahasia caranya, ilmu Guru? mukasyafah Melalui bukan hati yang sihir. suci. Ini Itu cara anugerah Allah buka mata mukasyafah, batin bukan Anda. sihir. Kajian Ini cara tasawuf. Allah buka mata batin terang. Kajian Assalamualaikum tasawuf. warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika tabir kehidupan tiba-tiba tersingkap, mengungkap rahasia batin yang selama ini tersembunyi. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi perjalanan jiwa menelusuri cahaya kebenaran, menghadapi godaan, dan menemukan makna hidup yang jarang manusia sadari sepenuhnya dalam dirinya. Sejak manusia pertama diciptakan, Allah tidak hanya memberikan penglihatan untuk menyaksikan dunia yang kasat mata, tetapi juga menganugerahkan kemampuan batin untuk memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Dalam ajaran tasawuf, manusia diyakini memiliki potensi untuk merasakan kebenaran melalui kejernihan hati. Potensi ini membuat manusia mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap peristiwa, baik kebahagiaan maupun kesulitan. Namun kenyataannya, banyak manusia yang menjalani hidup hanya berdasarkan apa yang terlihat, tanpa pernah menyadari bahwa ada dimensi spiritual yang jauh lebih luas menunggu untuk dipahami. Seiring perjalanan hidup, hati manusia perlahan tertutup oleh berbagai hal yang tidak disadari. Dosa yang dilakukan berulang kali membentuk lapisan gelap dalam hati, membuat nurani semakin sulit menerima cahaya petunjuk. Kelalaian dalam mengingat Allah juga menjadi penyebab utama tertutupnya kepekaan batin. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar urusan dunia, hatinya mulai kehilangan kemampuan merasakan kedamaian sejati. Dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa saja terlihat sukses secara lahir, tetapi batinnya terasa kosong dan gelisah tanpa alasan yang jelas. Cinta dunia yang berlebihan menjadi tirai paling kuat yang menghalangi terbukanya mata hati. Ketika seseorang menempatkan harta, jabatan, dan pujian manusia sebagai tujuan utama hidupnya, perlahan ia akan kehilangan arah spiritualnya. Ia mulai menilai segala sesuatu berdasarkan keuntungan materi dan kepentingan pribadi. Dalam pandangan tasawuf, kondisi ini membuat manusia terjebak dalam ilusi kebahagiaan sementara. Ia mungkin merasa puas sesaat, tetapi hatinya tetap haus akan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan yang dijalani hanya berputar pada rutinitas tanpa makna mendalam. Mereka bekerja, mencari rezeki, bersosialisasi, dan menikmati hiburan tanpa pernah bertanya untuk apa semua itu dilakukan. Mata fisik mereka aktif menyaksikan dunia, tetapi mata batin mereka tertidur. Ketika musibah datang, mereka merasa hidup tidak adil. Ketika kenikmatan datang, mereka lupa bersyukur. Ketidakseimbangan ini muncul karena hati tidak pernah dilatih untuk memahami hikmah di balik setiap kejadian. Dalam perjalanan spiritual, para ulama tasawuf sering mengingatkan bahwa hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu dipenuhi debu dosa dan kelalaian, maka ia tidak mampu memantulkan cahaya kebenaran. Namun jika cermin itu dibersihkan dengan taubat, zikir, dan keikhlasan, maka cahaya petunjuk akan mulai terlihat. Proses pembersihan hati bukan sesuatu yang instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kesempatan untuk membuka kembali mata hatinya, selama ia mau menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan sementara. Ketika seseorang mulai menyadari keterbatasan dirinya dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah, saat itulah cahaya kebenaran perlahan masuk ke dalam hatinya. Bab ini menjadi pengingat bahwa tertutupnya mata batin bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan kondisi yang bisa diperbaiki jika manusia bersedia kembali mencari jalan menuju cahaya ilahi. Di tengah hati yang mulai tersadar dari kelalaian, muncul sebuah pertanyaan besar yang sering menggetarkan jiwa para pencari kebenaran. Apakah mungkin manusia benar-benar mampu melihat hakikat sesuatu yang tersembunyi dari pandangan biasa? Dalam khazanah tasawuf, kondisi ini dikenal dengan istilah mukasyafah, yaitu terbukanya tabir batin sehingga seseorang mampu memahami makna terdalam dari kehidupan. Mukasyafah bukanlah kemampuan yang lahir dari latihan kekuatan gaib, melainkan anugerah ilahi yang diberikan kepada hati yang telah melalui proses penyucian panjang. Ia datang tanpa bisa dipaksa, hadir tanpa bisa diprediksi, dan hanya diberikan kepada mereka yang Allah kehendaki. Mukasyafah sering disalahpahami oleh banyak orang sebagai kemampuan melihat hal-hal mistis atau mengetahui kejadian masa depan. Padahal dalam pandangan para sufi, mukasyafah jauh lebih dalam daripada sekadar mengetahui perkara gaib. Mukasyafah adalah kemampuan hati untuk menangkap kebenaran yang tidak terlihat oleh logika biasa. Seseorang yang diberi mukasyafah bisa memahami hikmah di balik penderitaan, mampu melihat kebesaran Allah dalam peristiwa kecil, bahkan merasakan kehadirannya dalam kesunyian yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa mukasyafah tidak muncul dalam hati yang dipenuhi ambisi dunia.
Hati yang terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia akan sulit menerima cahaya spiritual. Mukasyafah justru tumbuh dalam jiwa yang mulai melepaskan keterikatan berlebihan terhadap dunia. Ketika seseorang belajar menerima takdir dengan lapang dada, menjaga niat dalam setiap amal, serta memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka lapisan-lapisan penghalang dalam hatinya perlahan akan tersingkap. Dalam perjalanan spiritual, mukasyafah sering digambarkan seperti cahaya yang menembus kegelapan malam. Cahaya itu tidak datang sekaligus, melainkan muncul perlahan sesuai kesiapan hati seseorang. Ada kalanya seseorang merasakan ketenangan luar biasa ketika beribadah, merasakan keharuan mendalam saat membaca ayat-ayat Al-Quran, atau tiba-tiba memahami makna hidup melalui peristiwa yang sederhana. Pengalaman seperti ini sering menjadi tanda awal bahwa hati mulai merasakan sentuhan penyingkapan ilahi. Namun jalan menuju mukasyafah bukan perjalanan yang mudah. Banyak pencari spiritual tersesat karena menginginkan pengalaman batin secara instan. Mereka mencari jalan pintas melalui praktik-praktik yang tidak memiliki landasan syariat. Para sufi mengingatkan bahwa mukasyafah sejati tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran Islam. Jika sebuah pengalaman batin membuat seseorang menjauh dari ibadah, meremehkan syariat, atau menumbuhkan kesombongan, maka itu bukan mukasyafah, melainkan tipu daya nafsu dan bisikan syaitan. Mukasyafah juga bukan tujuan akhir dalam perjalanan spiritual. Banyak ulama besar justru menyembunyikan pengalaman batin mereka karena khawatir menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman. Mereka menegaskan bahwa mukasyafah hanyalah efek dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya lemah dan tidak memiliki apa-apa di hadapan kebesarannya. Dalam kisah para wali, mukasyafah sering muncul ketika seseorang berada dalam kondisi keikhlasan total. Ada yang mendapatkannya saat tenggelam dalam zikir malam, ada pula yang merasakannya setelah melewati ujian hidup yang berat. Ujian-ujian tersebut justru menjadi alat penyucian hati. Rasa kehilangan, kesedihan, dan kegagalan sering menjadi pintu yang membuka kesadaran spiritual seseorang. Dari situlah ia mulai melihat kehidupan bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebagai cara Allah mendidik hambanya. Mukasyafah juga mengajarkan bahwa realitas kehidupan tidak selalu sama dengan apa yang tampak. Seseorang bisa terlihat miskin secara materi, tetapi hatinya kaya dengan ketenangan. Sebaliknya, seseorang bisa terlihat sukses dan berlimpah harta, namun batinnya dipenuhi kegelisahan. Mukasyafah membuat seseorang mampu menilai kehidupan dengan pandangan yang lebih luas. Ia tidak lagi mudah terpesona oleh kemewahan dunia, karena ia telah merasakan kenikmatan spiritual yang jauh lebih dalam. Semakin terbuka mata batin seseorang, semakin ia menyadari betapa luas rahmat Allah yang selama ini tidak ia sadari. Ia mulai memahami bahwa setiap ujian memiliki pesan, setiap pertemuan memiliki hikmah, dan setiap perpisahan mengandung pelajaran. Kesadaran ini membuat hidupnya dipenuhi rasa syukur dan kesabaran. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Bab ini menjadi pengantar bagi perjalanan spiritual yang lebih dalam, karena mukasyafah bukan sekadar pengalaman batin yang menakjubkan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Seseorang yang telah diberi sedikit cahaya penyingkapan harus mampu menjaga hatinya dari kesombongan dan tipu daya dunia. Sebab semakin dekat seseorang dengan cahaya kebenaran, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Dan disitulah perjalanan menuju hakikat keimanan yang sesungguhnya akan benar-benar dimulai. Setelah seorang hamba mulai merasakan sentuhan mukasyafah, perubahan dalam dirinya biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan muncul melalui tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai hidup. Perubahan ini sering tidak disadari oleh orang lain, tetapi sangat terasa dalam batin orang yang mengalaminya. Ia mulai merasakan kegelisahan ketika melakukan kesalahan kecil yang dahulu dianggap biasa. Perasaan bersalah itu bukan muncul karena takut pada manusia, melainkan karena tumbuhnya kesadaran bahwa Allah selalu menyaksikan setiap perbuatannya. Salah satu tanda awal terbukanya kepekaan batin adalah munculnya rasa tenang ketika beribadah. Aktivitas yang sebelumnya terasa berat, seperti sholat malam atau berzikir dalam waktu lama, perlahan berubah menjadi kebutuhan jiwa. Hati yang dulu mudah bosan mulai merasakan kedamaian saat menyebut nama Allah. Bahkan dalam kesendirian, ia tidak lagi merasa sepi karena hatinya merasakan kehadiran yang menenangkan. Perasaan ini sering membuat seseorang terharu tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logika. Tanda berikutnya terlihat dari cara seseorang memandang kehidupan. Ia tidak lagi mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, ia mulai mencari hikmah di balik setiap ujian yang datang. Ketika mengalami kegagalan, ia tidak langsung menyalahkan keadaan. Ia justru bertanya kepada dirinya sendiri,
Pelajaran apa yang ingin Allah tunjukkan melalui peristiwa tersebut? Cara pandang seperti ini membuat hatinya lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Kepekaan batin juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ia mulai menjaga lisannya, menghindari menyakiti perasaan orang lain, dan lebih mudah memaafkan kesalahan. Hatinya menjadi lembut dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ketika melihat orang yang sedang kesulitan, ia merasakan dorongan kuat untuk membantu tanpa mengharapkan balasan. Perubahan akhlak ini sering menjadi tanda nyata bahwa cahaya spiritual mulai memengaruhi perilakunya. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai merasakan bahwa dunia tidak lagi menjadi pusat kebahagiaan. Bukan berarti ia meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya, tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada kenikmatan materi. Ia tetap bekerja, berusaha, dan menjalani tanggung jawab kehidupan, namun semua itu dilakukan sebagai bentuk ibadah, bukan semata-mata untuk kepuasan pribadi. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Ketika mata batin mulai terbuka, seseorang sering merasakan perubahan dalam cara memahami Al-Quran dan ajaran agama. Ayat-ayat yang dulu terasa biasa saja, kini mampu menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Ia bisa merenungkan satu ayat dalam waktu lama karena menemukan makna yang terasa begitu dekat dengan kehidupannya. Hal ini membuat hubungannya dengan Al-Quran menjadi lebih hidup dan penuh perasaan. Namun tanda-tanda terbukanya hati juga sering disertai dengan ujian yang tidak ringan. Seseorang bisa merasakan kesedihan yang lebih dalam dibanding sebelumnya, karena hatinya menjadi lebih peka terhadap dosa dan kesalahan. Ia mungkin merasa menyesal atas masa lalu yang dipenuhi kelalaian. Perasaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan proses penyucian jiwa yang sedang berlangsung. Rasa penyesalan yang tulus justru menjadi pintu bagi datangnya rahmat dan ampunan Allah. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang sedang mengalami perkembangan spiritual sering merasa asing dengan lingkungan yang dulu sangat ia nikmati. Percakapan yang dipenuhi gosip, kesenangan yang berlebihan, atau aktivitas yang melalaikan mulai terasa kosong. Ia tidak membenci lingkungan tersebut, tetapi hatinya merasa tidak lagi menemukan kedamaian di dalamnya. Perubahan ini sering menjadi fase yang membingungkan, namun sebenarnya merupakan bagian dari proses pendewasaan spiritual. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa tanda terbukanya mata hati bukan diukur dari kemampuan melihat hal gaib, melainkan dari perubahan akhlak dan kedalaman keimanan. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin ia merasa rendah hati dan tidak ingin menonjolkan dirinya. Ia justru lebih banyak menyembunyikan amal kebaikannya dan berusaha menjaga keikhlasan. Dalam pandangan para sufi, kerendahan hati adalah tanda bahwa cahaya batin mulai menetap dalam jiwa seseorang. Perjalanan ini menjadi tahap penting sebelum seseorang melangkah lebih jauh dalam dunia spiritual. Tanda-tanda yang muncul bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab untuk menjaga hati agar tetap bersih. Karena cahaya yang mulai masuk ke dalam hati bisa memudar jika tidak dijaga dengan kesungguhan. Dari sinilah perjalanan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah akan berlanjut, membawa seorang hamba memasuki tahapan latihan jiwa yang jauh lebih berat dan penuh pengorbanan. Ketika tanda-tanda terbukanya hati mulai dirasakan, seorang hamba sesungguhnya sedang memasuki gerbang perjalanan yang lebih berat. Cahaya yang mulai menyentuh batin tidak akan bertahan jika tidak dijaga dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam ajaran tasawuf, tahap ini dikenal sebagai perjalanan mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu yang selama ini menjadi penguasa dalam diri manusia. Mujahadah bukan sekadar menahan diri dari dosa, tetapi juga perjuangan membersihkan niat, menata keinginan, dan menundukkan ego yang sering menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Perjalanan ini sering digambarkan seperti seseorang yang berjalan di jalan terjal menuju puncak gunung. Semakin tinggi ia melangkah, semakin berat rintangan yang dihadapi. Nafsu tidak akan menyerah begitu saja, karena ia telah lama menjadi pengendali dalam kehidupan manusia. Nafsu membisikkan kenyamanan, kemalasan, dan kesenangan sesaat yang sering membuat seseorang lupa akan tujuan spiritualnya. Oleh karena itu, para ulama tasawuf menekankan bahwa perjalanan menuju kejernihan hati membutuhkan kesabaran yang panjang dan keteguhan yang kuat. Selain mujahadah, para pencari jalan spiritual juga menempuh riyadah, yaitu latihan jiwa yang dilakukan secara konsisten. Riyadah bukan sekadar memperbanyak ibadah, tetapi melatih hati agar mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Latihan ini bisa berupa memperbanyak zikir, menjaga sholat tepat waktu, membiasakan bangun malam untuk bermunajat, serta menahan diri dari kebiasaan yang berlebihan.
Dalam proses ini, seseorang belajar mengendalikan dirinya sendiri sebelum ia mampu memahami rahasia kehidupan yang lebih dalam. Dalam sejarah tasawuf, banyak ulama besar yang menjalani riyadah dengan penuh kesungguhan. Mereka tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki akhlak terhadap sesama manusia. Mereka melatih diri untuk bersabar ketika dihina, tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti, dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Bagi mereka, perjalanan spiritual bukan tentang pengalaman luar biasa, melainkan tentang bagaimana seseorang mampu menjadi pribadi yang lebih lembut, jujur, dan penuh kasih. Namun perjalanan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Dalam tradisi tasawuf, bimbingan seorang guru spiritual memiliki peran yang sangat penting. Guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membantu murid memahami kondisi batinnya. Banyak pencari spiritual tersesat karena menafsirkan pengalaman batin secara keliru. Dengan bimbingan yang tepat, seseorang dapat memahami apakah pengalaman yang dirasakannya merupakan petunjuk dari Allah atau sekadar godaan nafsu dan bisikan syaitan. Dalam proses membersihkan jiwa, seseorang juga harus belajar menghadapi ujian kesendirian. Ada saat-saat ketika ia merasa jauh dari kenyamanan dunia, bahkan mungkin merasa tidak dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Kesendirian ini sering menjadi ruang bagi hati untuk berdialog dengan dirinya sendiri dan mendekatkan diri kepada Allah. Para sufi meyakini bahwa dalam kesunyian, manusia lebih mudah mendengar suara hatinya dan memahami arah perjalanan spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, seseorang yang menjalani mujahadah dan riyadah biasanya akan merasakan perubahan dalam cara ia mengendalikan emosinya. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Perubahan ini bukan terjadi karena ia menjadi sempurna, tetapi karena hatinya mulai dipenuhi kesadaran bahwa semua yang terjadi berada dalam kehendak Allah. Dalam perjalanan spiritual, ada satu hal yang selalu ditekankan oleh para ulama tasawuf, yaitu pentingnya keikhlasan. Keikhlasan menjadi pondasi utama yang menentukan apakah perjalanan seseorang akan membawa keberkahan atau justru menjerumuskannya dalam kesombongan rohani. Semakin seseorang merasa dirinya telah mencapai kedekatan dengan Allah, semakin ia harus berhati-hati menjaga hatinya agar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Perjalanan membersihkan jiwa juga mengajarkan bahwa perubahan spiritual sejati membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada jalan instan untuk mencapai kejernihan hati. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Bahkan perjuangan melawan satu kebiasaan buruk bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Tahap ini menjadi fondasi penting sebelum seseorang melangkah menuju tingkat spiritual yang lebih dalam. Mujahadah dan riyadah adalah proses yang membentuk ketahanan hati agar mampu menerima cahaya mukasyafah dengan benar. Tanpa proses ini, pengalaman spiritual bisa menjadi ujian yang menyesatkan. Dari sinilah perjalanan seorang hamba akan terus berlanjut, memasuki tahap amalan-amalan yang menjadi kunci terbukanya pintu-pintu kejernihan batin. Setelah menempuh perjalanan mujahadah dan riyadah yang melelahkan namun penuh makna, seorang pencari kebenaran mulai memahami bahwa hati yang bersih membutuhkan perawatan yang terus-menerus. Dalam tasawuf, amalan bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi sarana untuk menjaga cahaya batin agar tetap hidup. Para ulama menggambarkan hati seperti taman yang harus dirawat setiap hari. Jika dibiarkan tanpa perawatan, taman itu akan dipenuhi semak duri yang menutup keindahannya. Begitu pula hati manusia, ia harus disirami dengan amalan yang dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan. Zikir menjadi salah satu amalan utama yang sering disebut sebagai napas kehidupan spiritual. Mengingat Allah secara terus-menerus membuat hati menjadi lembut dan tenang. Zikir bukan hanya gerakan lisan, tetapi proses menghadirkan kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan Allah. Ketika zikir dilakukan dengan kesungguhan, ia mampu membersihkan hati dari kegelisahan dan ketakutan yang sering muncul akibat tekanan kehidupan dunia. Dalam kondisi ini, seseorang mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan di sekitarnya. Selain zikir, sholat malam menjadi amalan yang memiliki kedudukan istimewa dalam perjalanan spiritual. Di saat sebagian besar manusia terlelap dalam tidurnya, seorang hamba berdiri dalam kesunyian untuk berbicara dengan Tuhannya. Kesunyian malam menciptakan suasana yang membuat hati lebih jujur dan terbuka. Banyak ulama tasawuf meyakini bahwa pada waktu-waktu seperti inilah hati manusia lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Sholat malam mengajarkan kerendahan hati, karena seseorang datang kepada Allah tanpa diketahui oleh siapapun kecuali dirinya dan Sang Pencipta.
Amalan tafakur juga menjadi salah satu jalan yang sering dilupakan oleh banyak orang. Tafakur adalah merenungkan kebesaran Allah melalui penciptaan alam dan perjalanan kehidupan manusia. Ketika seseorang merenungkan langit yang luas, perjalanan waktu, atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, ia mulai memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Tafakur membantu seseorang melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih dalam, sehingga ia tidak mudah terjebak dalam kesombongan atau keputusasaan. Dalam menjaga kejernihan hati, para sufi juga menekankan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab bukan hanya tentang sopan santun kepada manusia, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bersikap terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap makhluk lainnya. Seseorang yang menjaga adab akan lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Adab menjadi cermin dari kondisi batin seseorang, karena hati yang bersih akan tercermin dalam perilaku yang lembut dan penuh pertimbangan. Amalan lain yang sering menjadi fondasi dalam perjalanan spiritual adalah memperbaiki akhlak. Banyak ulama tasawuf menegaskan bahwa kejernihan hati tidak bisa dicapai hanya dengan memperbanyak ibadah ritual tanpa memperbaiki sikap terhadap sesama manusia. Seseorang yang ingin membuka mata batinnya harus belajar mengendalikan amarah, menumbuhkan kesabaran, serta menanamkan sifat rendah hati. Akhlak yang baik menjadi tanda bahwa cahaya spiritual mulai memengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Namun perjalanan menjaga amalan bukan tanpa tantangan. Ada kalanya seseorang merasa jenuh atau kehilangan semangat dalam beribadah. Dalam kondisi seperti ini, para ulama mengajarkan bahwa konsistensi lebih penting daripada jumlah amalan. Amalan kecil yang dilakukan secara terus-menerus memiliki kekuatan besar dalam menjaga kebersihan hati. Konsistensi melatih jiwa untuk tetap terhubung dengan Allah dalam berbagai keadaan, baik ketika hati sedang bersemangat maupun ketika sedang lemah. Dalam perjalanan ini, seseorang juga belajar memahami bahwa setiap amalan memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari pengakuan manusia. Ketika amalan dilakukan dengan niat yang tulus, ia akan menjadi cahaya yang menenangkan jiwa. Sebaliknya, jika amalan dilakukan untuk mendapatkan pujian, maka ia justru bisa menjadi penghalang dalam perjalanan spiritual. Keikhlasan menjadi ruh dari setiap amalan, karena tanpa keikhlasan, ibadah hanya menjadi gerakan tanpa makna batin. Seiring berjalannya waktu, amalan-amalan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan membentuk kebiasaan yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ia mulai merasakan bahwa ibadah bukan lagi kewajiban yang memberatkan, melainkan kebutuhan yang memberikan ketenangan. Hatinya menjadi lebih peka terhadap kesalahan dan lebih mudah bersyukur atas nikmat yang sering dianggap kecil oleh orang lain. Tahap ini menjadi jembatan penting sebelum seseorang menghadapi ujian yang lebih berat dalam perjalanan spiritualnya. Amalan yang dilakukan dengan konsisten akan menjadi bekal yang menguatkan hati ketika menghadapi cobaan yang bisa menggoyahkan keimanan. Dari sinilah seorang pencari cahaya akan memasuki fase yang lebih menantang, di mana ia harus menghadapi ujian batin yang menguji ketulusan dan keteguhan dalam menjaga hubungan dengan Allah. Semakin seorang hamba mendekat kepada Allah melalui amalan-amalan yang menjaga kejernihan hatinya, semakin ia akan menyadari bahwa perjalanan spiritual tidak selalu dipenuhi ketenangan. Justru pada tahap inilah berbagai ujian batin mulai bermunculan dengan cara yang tidak terduga. Para ulama tasawuf sering mengingatkan bahwa setiap cahaya yang diberikan Allah selalu disertai ujian untuk mengukur ketulusan hati seseorang. Ujian ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyaring niat dan memperkuat keteguhan seorang hamba dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhannya. Salah satu ujian paling berbahaya dalam perjalanan spiritual adalah munculnya kesombongan rohani. Ketika seseorang mulai merasakan perubahan dalam dirinya, ada kemungkinan muncul perasaan bahwa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Perasaan ini sering muncul secara halus dan sulit disadari. Ia merasa ibadahnya lebih khusyuk, zikirnya lebih banyak, dan pemahamannya terhadap agama lebih dalam. Dalam pandangan tasawuf, kesombongan seperti ini jauh lebih berbahaya daripada kesombongan dunia, karena ia bisa merusak seluruh perjalanan spiritual yang telah dibangun dengan susah payah. Selain kesombongan, ujian lain yang sering muncul adalah perasaan ingin diakui sebagai sosok yang memiliki kelebihan spiritual. Seseorang mungkin tergoda untuk menceritakan pengalaman batinnya kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Keinginan untuk dianggap istimewa bisa membuat seseorang kehilangan keikhlasan dalam beribadah. Para sufi mengajarkan bahwa pengalaman spiritual seharusnya disimpan dengan hati-hati, karena semakin seseorang menyembunyikan amal dan pengalaman batinnya, semakin ia terjaga dari godaan ria dan ujub.
Perjalanan ini juga sering diwarnai dengan gangguan batin yang membuat seseorang merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana seseorang merasa ibadahnya tidak berarti, merasa doanya tidak dikabulkan, atau merasa hatinya kembali gelap setelah merasakan ketenangan spiritual. Kondisi ini sering membuat seseorang hampir menyerah dalam perjalanan spiritualnya. Namun para ulama tasawuf menjelaskan bahwa fase seperti ini merupakan bagian dari proses penyucian hati, di mana Allah mengajarkan kesabaran dan ketergantungan total kepadanya. Ujian juga bisa datang melalui kondisi kehidupan yang sulit. Seorang pencari jalan spiritual mungkin menghadapi kehilangan, kesedihan, atau tekanan hidup yang berat. Dalam keadaan seperti ini, keimanan seseorang benar-benar diuji. Apakah ia tetap menjaga hubungannya dengan Allah atau justru kembali tenggelam dalam kelalaian? Para sufi meyakini bahwa ujian kehidupan sering menjadi sarana untuk menguatkan hati dan menghapus dosa-dosa yang menghalangi kedekatan dengan Allah. Selain ujian dari dalam diri, gangguan juga bisa datang dari bisikan syaitan yang mencoba menyesatkan perjalanan spiritual seseorang. Syaitan sering menyamar dalam bentuk dorongan yang terlihat baik, tetapi sebenarnya menjerumuskan. Ia bisa membisikkan bahwa seseorang telah mencapai tingkat spiritual tertentu sehingga tidak perlu lagi berusaha memperbaiki diri. Tipu daya seperti ini sangat berbahaya karena membuat seseorang berhenti berkembang dan merasa puas dengan dirinya sendiri. Dalam menghadapi berbagai ujian ini, para ulama tasawuf menekankan pentingnya menjaga kerendahan hati. Seseorang harus selalu menyadari bahwa semua kebaikan yang ada dalam dirinya berasal dari pertolongan Allah, bukan karena kehebatan pribadi. Kesadaran ini membuat seseorang tetap merasa membutuhkan bimbingan dan pertolongan Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Kerendahan hati menjadi pelindung yang menjaga seseorang dari jebakan kesombongan spiritual. Perjalanan menghadapi ujian juga mengajarkan bahwa kesabaran merupakan kunci utama dalam menjaga kestabilan hati. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga menjaga kepercayaan kepada Allah dalam situasi apapun. Seseorang yang mampu bersabar akan merasakan bahwa setiap ujian membawa pelajaran yang memperkuat keimanannya. Kesabaran membuat hati tetap tenang meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Dalam banyak kisah para wali dan ulama besar, ujian justru menjadi titik balik yang membawa mereka mencapai kedekatan spiritual yang lebih tinggi. Mereka tidak melihat ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang ingin mendidik hambanya. Dari ujian itulah mereka belajar mengenal kelemahan diri dan semakin bergantung kepada pertolongan Allah. Tahap ini menjadi fase yang sangat menentukan dalam perjalanan spiritual seseorang. Jika ia mampu melewati ujian dengan kesabaran dan keikhlasan, maka hatinya akan menjadi lebih kuat dan siap menerima pemahaman spiritual yang lebih dalam. Namun jika ia terjebak dalam kesombongan atau keputusasaan, maka perjalanan spiritualnya bisa terhenti. Dari sinilah kisah perjalanan menuju penyingkapan batin akan memasuki tahap yang lebih inspiratif, ketika pengalaman spiritual para ulama dan orang-orang saleh menjadi pelajaran berharga bagi setiap pencari cahaya. Setelah melewati berbagai ujian yang menguji keteguhan hati, perjalanan spiritual seorang hamba sering menemukan penguat melalui kisah-kisah para ulama dan orang saleh yang telah lebih dahulu menempuh jalan tersebut. Dalam sejarah tasawuf, banyak tokoh yang menunjukkan bahwa mukasyafah bukanlah cerita hayalan, melainkan pengalaman batin yang lahir dari ketulusan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kisah-kisah mereka tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju cahaya spiritual selalu dipenuhi pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang ulama yang dikenal sangat sederhana dalam kehidupannya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar, beribadah, dan membantu masyarakat sekitar. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik kesederhanaannya, ia memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Konon, ia mampu merasakan kesedihan orang lain sebelum mereka menceritakan masalahnya. Namun ia tidak pernah menampilkan kelebihan tersebut sebagai sesuatu yang istimewa. Baginya, kemampuan memahami perasaan orang lain hanyalah bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hatinya. Dalam kisah lain, diceritakan tentang seorang wali yang menjalani hidup penuh ujian dan penderitaan. Ia pernah kehilangan harta, keluarga, dan kedudukan dalam masyarakat. Namun di tengah penderitaan tersebut, ia tetap menjaga ibadah dan tidak pernah berhenti berzikir. Dalam kesendiriannya, ia merasakan kedekatan yang begitu kuat dengan Allah. Dari pengalaman itulah ia memahami bahwa kehilangan dunia sering menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan kekayaan spiritual yang tidak bisa diukur dengan materi. Ada pula kisah seorang guru spiritual yang dikenal sangat tegas dalam mendidik murid-muridnya.
Ia tidak pernah mengajarkan pengalaman batin secara langsung, tetapi lebih menekankan pentingnya memperbaiki akhlak dan menjaga keikhlasan. Suatu hari, salah satu muridnya mengaku telah merasakan pengalaman spiritual yang membuatnya merasa istimewa. Sang guru hanya tersenyum dan berkata bahwa pengalaman tersebut bukan tujuan perjalanan, melainkan ujian yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Nasihat itu membuat murid tersebut menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang apa yang dirasakan, tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan Allah. Kisah para ulama juga menunjukkan bahwa mukasyafah sering hadir dalam bentuk pemahaman mendalam terhadap kehidupan, bukan sekadar kemampuan melihat hal gaib. Banyak ulama yang mampu memberikan nasihat yang tepat kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, seolah mereka memahami kondisi batin orang tersebut tanpa perlu dijelaskan. Kemampuan ini lahir dari hati yang bersih dan kepekaan spiritual yang terlatih melalui ibadah dan pengabdian yang panjang. Dalam beberapa kisah, para wali juga mengalami peristiwa luar biasa yang sulit dijelaskan dengan logika. Namun mereka selalu menekankan bahwa keajaiban bukanlah tanda kemuliaan seseorang. Mereka justru merasa khawatir jika pengalaman tersebut membuat mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Para wali sering menyembunyikan pengalaman spiritual mereka dan memilih hidup dalam kesederhanaan, karena mereka menyadari bahwa tujuan utama perjalanan spiritual adalah kedekatan dengan Allah, bukan popularitas atau kekaguman manusia. Kisah-kisah ini juga mengajarkan bahwa perjalanan menuju mukasyafah tidak selalu melalui jalan yang mudah. Banyak ulama yang harus menghadapi penolakan, fitnah, bahkan pengasingan dari masyarakat. Namun mereka tetap bertahan karena keyakinan mereka kepada Allah jauh lebih kuat daripada rasa takut terhadap manusia. Kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan menjadi bukti bahwa kedekatan spiritual tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam kehidupan para ulama, ada satu kesamaan yang selalu terlihat, yaitu kerendahan hati yang mendalam. Semakin tinggi kedudukan spiritual mereka, semakin mereka merasa diri mereka kecil di hadapan Allah. Mereka tidak pernah mengklaim memiliki kelebihan, bahkan sering menganggap diri mereka sebagai hamba yang penuh kekurangan. Sikap ini menjadi pelajaran penting bahwa mukasyafah sejati melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Kisah para orang saleh juga menunjukkan bahwa perjalanan spiritual tidak terbatas pada ulama besar. Banyak orang biasa yang mencapai kedekatan spiritual melalui keikhlasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang yang jujur, seorang ibu yang sabar mendidik anaknya, atau seorang pekerja yang menjalankan tugasnya dengan niat ibadah, semua memiliki kesempatan untuk merasakan cahaya batin jika mereka menjaga hati dan niatnya karena Allah. Melalui kisah-kisah ini, seorang pencari jalan spiritual dapat memahami bahwa mukasyafah bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan ambisi. Ia adalah buah dari perjalanan panjang yang dipenuhi ketulusan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Kisah para ulama dan orang saleh menjadi bukti bahwa cahaya spiritual selalu hadir bagi mereka yang menjaga hatinya dengan penuh keikhlasan. Dari sinilah perjalanan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam akan berlanjut, membawa seorang hamba menuju tahap tertinggi dalam perjalanan batinnya, ketika hati hanya tertuju kepada Allah semata. Perjalanan panjang yang telah dilalui seorang pencari cahaya spiritual pada akhirnya membawanya pada sebuah kesadaran yang jauh lebih dalam dari sekadar pengalaman batin atau penyingkapan rahasia kehidupan. Setelah memahami berbagai tanda, amalan, serta ujian yang menyertai perjalanan menuju mukasyafah, seorang hamba mulai menyadari bahwa tujuan akhir dari seluruh proses ini bukanlah kemampuan melihat hal-hal tersembunyi. Mukasyafah sejati justru terjadi ketika hati seseorang hanya tertuju kepada Allah, tanpa lagi dipenuhi keinginan untuk mendapatkan keistimewaan spiritual atau pengakuan dari manusia. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa seluruh perjalanan spiritual hanyalah cara Allah mendidik hambanya agar mengenal hakikat ketergantungan kepadanya. Ia menyadari bahwa semua pengalaman batin yang pernah dirasakan hanyalah jembatan untuk menumbuhkan keyakinan yang lebih kuat. Hatinya tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda keajaiban, karena ia telah menemukan ketenangan dalam kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupannya. Mukasyafah sejati juga melahirkan rasa syukur yang sangat mendalam. Seseorang tidak lagi memandang kehidupan berdasarkan apa yang ia miliki atau apa yang ia kehilangan. Ia melihat segala sesuatu sebagai bentuk kasih sayang Allah yang diberikan dengan cara yang paling sesuai bagi dirinya. Bahkan dalam kesulitan, ia mampu merasakan kedamaian karena hatinya yakin bahwa setiap ujian membawa hikmah yang mendekatkannya kepada Allah. Dalam kondisi ini, seseorang juga mulai merasakan kebebasan dari ketergantungan terhadap penilaian manusia. Ia tidak lagi merasa perlu menunjukkan kesalehan atau pengalaman spiritualnya kepada orang lain.
Ia menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan karena ia memahami bahwa yang terpenting adalah bagaimana Allah menilai dirinya. Kebebasan dari keinginan untuk dipuji membuat hatinya menjadi lebih ringan dan tenang. Mukasyafah sejati juga tercermin dalam perubahan cara seseorang mencintai dunia. Ia tetap menjalani kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab, namun hatinya tidak lagi terikat oleh kenikmatan sementara. Ia melihat dunia sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan, bukan sebagai tujuan utama kehidupan. Sikap ini membuatnya mampu menjalani kehidupan dengan seimbang, tanpa terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap materi maupun meninggalkan tanggung jawab sosialnya. Dalam perjalanan menuju tingkat spiritual ini, seseorang juga belajar mencintai sesama manusia dengan lebih tulus. Ia tidak lagi menilai orang lain berdasarkan kekurangan mereka, tetapi berusaha melihat potensi kebaikan yang ada dalam diri setiap manusia. Ia menjadi pribadi yang lebih pemaaf, lebih sabar, dan lebih mudah membantu tanpa mengharapkan balasan. Cinta yang tumbuh dalam hatinya bukan lagi didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan oleh kesadaran bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang layak diperlakukan dengan kasih sayang. Para ulama tasawuf sering menggambarkan tahap ini sebagai kondisi di mana hati menjadi cermin yang memantulkan cahaya keimanan. Hati yang telah bersih tidak lagi dipenuhi kegelisahan, kecuali kegelisahan untuk selalu memperbaiki hubungan dengan Allah. Ia selalu merasa haus akan kedekatan spiritual, namun tidak pernah merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan. Kesadaran ini membuat seseorang terus berusaha memperbaiki dirinya tanpa merasa sombong atas pencapaiannya. Mukasyafah sejati juga mengajarkan bahwa perjalanan spiritual tidak memiliki titik akhir. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa luas kebesarannya yang tidak mungkin dipahami sepenuhnya oleh manusia. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang mendalam, karena seseorang memahami bahwa dirinya hanyalah hamba yang terus belajar mengenal Tuhannya sepanjang hidupnya. Pada tahap ini, ketenangan batin menjadi anugerah terbesar yang dirasakan oleh seorang hamba. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan keadaan, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, dan tidak terlena ketika mendapatkan kenikmatan dunia. Ketenangan ini lahir dari keyakinan bahwa semua yang terjadi berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana. Perjalanan menuju mukasyafah sejati pada akhirnya membawa seseorang pada pemahaman bahwa kebahagiaan hakiki bukanlah tentang memiliki kemampuan luar biasa, melainkan tentang memiliki hati yang selalu terhubung dengan Allah. Ketika hati telah menemukan tempatnya dalam kedekatan dengan Sang Pencipta, maka seluruh perjalanan hidup akan terasa lebih bermakna. Inilah puncak perjalanan spiritual, ketika seorang hamba menyadari bahwa tujuan hidupnya bukan sekadar menjalani dunia, tetapi berjalan menuju perjumpaan abadi dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih dan penuh keimanan. Perjalanan panjang menuju mukasyafah sejati tidak berhenti ketika hati telah merasakan kedekatan dengan Allah. Justru pada tahap inilah seorang hamba memasuki fase baru, yaitu bagaimana menjaga cahaya batin agar tetap hidup di tengah kehidupan dunia yang terus berubah. Kesadaran spiritual yang telah tumbuh bukan untuk disimpan sebagai pengalaman pribadi semata, tetapi menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang hamba mulai memahami bahwa setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap keputusan harus menjadi bagian dari ibadah yang menghubungkan dirinya dengan Allah. Pada tahap ini, perjalanan batin mulai membentuk cara seseorang memandang perannya di tengah masyarakat. Ia tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan. Namun ia melakukannya tanpa keinginan untuk dipuji atau dikenal. Ia menyadari bahwa cahaya spiritual yang diberikan Allah bukanlah keistimewaan pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk menebarkan manfaat bagi sesama manusia. Seiring berjalannya waktu, seseorang yang telah merasakan kedalaman spiritual biasanya menjadi sosok yang menenangkan bagi lingkungannya. Kehadirannya membawa rasa nyaman, perkataannya membawa keteduhan, dan tindakannya memberikan teladan tanpa harus banyak berbicara. Ia tidak berusaha mengubah orang lain dengan paksaan, tetapi menunjukkan keindahan akhlak melalui perilaku yang lembut dan penuh kasih. Dalam diamnya, ia sering menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang sedang mencari ketenangan hidup. Perjalanan spiritual juga mengajarkan bahwa menjaga cahaya hati membutuhkan kewaspadaan yang terus-menerus. Dunia tetap menawarkan godaan yang bisa melemahkan keikhlasan. Kesuksesan, pujian, dan penghormatan dari manusia bisa menjadi ujian baru yang tidak kalah berat dari ujian sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang harus terus memperbaiki niat dan menjaga hubungannya dengan Allah agar cahaya batin tidak redup oleh ambisi dunia yang tersembunyi. Dalam perjalanan ini,
Seseorang mulai memahami bahwa ilmu mukasyafah bukan tentang kemampuan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mukasyafah sejati adalah kemampuan melihat kehidupan dengan pandangan yang dipenuhi keimanan. Ia mampu melihat rahmat dalam kesulitan, melihat pelajaran dalam kegagalan, dan melihat kasih sayang Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi. Cara pandang inilah yang membuat hidupnya dipenuhi ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Tahap ini juga melahirkan kesadaran bahwa perjalanan spiritual tidak hanya berlangsung di tempat ibadah, tetapi hadir dalam setiap aktivitas kehidupan. Ketika seseorang bekerja dengan jujur, membantu orang lain dengan tulus, atau menjaga keluarganya dengan penuh tanggung jawab, semua itu menjadi bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Ia memahami bahwa kehidupan dunia bukan penghalang spiritual, melainkan ladang amal yang menjadi sarana untuk menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam banyak kisah para ulama dan orang saleh, tahap ini sering menjadi fase di mana seseorang mulai mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi berikutnya. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu melalui kata-kata, tetapi melalui contoh kehidupan yang nyata. Warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukanlah kekayaan materi, melainkan keteladanan akhlak dan kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan spiritual mereka. Perjalanan batin yang panjang juga membuat seseorang semakin menyadari betapa berharganya waktu dalam kehidupan. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Setiap kesempatan digunakan untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Allah, dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Kesadaran ini membuat hidupnya terasa lebih bermakna dan terarah. Pada akhirnya, perjalanan menuju mukasyafah membawa seseorang pada pemahaman bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kesadaran ini tidak membuatnya menjauh dari kehidupan, tetapi justru membuatnya menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Ia hidup dengan keseimbangan antara urusan dunia dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Warisan cahaya yang lahir dari perjalanan spiritual ini menjadi pesan bagi setiap manusia bahwa pintu menuju kedekatan dengan Allah selalu terbuka bagi siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya. Mukasyafah bukanlah milik segelintir orang, melainkan potensi yang Allah tanamkan dalam setiap hati manusia. Perjalanan ini mungkin panjang dan penuh ujian, tetapi bagi mereka yang terus menjaga niat dan ketulusan, cahaya batin akan selalu menjadi penuntun menuju kebahagiaan yang abadi. Pada akhirnya, perjalanan mengungkap rahasia bukan hanya soal menemukan kebenaran yang tersembunyi, tetapi juga tentang keberanian menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan. Tokoh utama menyadari bahwa semakin dekat seseorang pada kebenaran, semakin besar pula ujian yang harus dihadapi, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Kisah ini menggambarkan bahwa kebenaran sejati seringkali menuntut pengorbanan, keteguhan hati, serta keyakinan bahwa setiap langkah menuju cahaya akan selalu disertai bayangan yang mencoba menghalangi.